Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Atqiyah Akmal dari kelas Teknik Elektronika 2C. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keandalan atau reliability. Yang pertama yaitu pengertian keandalan. Keandalan adalah probabilitas bahwa suatu produk akan bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan tanpa ada kegagalan pada kondisi pengoperasian tertentu dan pada periode waktu tertentu. Keandalan mengandung faktor komponen atau subsistem. Artinya, untuk mengevaluasi sebuah sistem yang lebih besar, maka reliability masing-masing komponen penunjang haruslah dihitung terlebih dahulu. Kemudian, dijumlahkan sesuai dengan seri, paralel, atau keduanya, dengan mengacu pada teori penjumlahan atau kombinasi peluang. Yang kedua, pentingnya keandalan. Mengapa keandalan itu penting? Karena keandalan menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bisa dilakukan 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Selanjutnya yaitu tujuan keandalan. Tujuan dari keandalan menurut R. Manzini tahun 2010 adalah memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen. Selanjutnya jenis-jenis keandalan. Ada 3 jenis keandalan. Yang pertama yaitu stability reliability, atau keandalan stabil. Keandalan stabil mengacu pada waktu. Tes dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan. Yang kedua, representative reliability atau keandalan terwakili. Keandalan terwakili mengacu pada keterandalan masing-masing grup. Maksudnya, menguji apakah penyampaian indikatornya sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Yang ketiga, equivalent reliability atau keandalan seimbang. Pada reliabilitas jenis ini, kesetaraan keandalan akan menggunakan 2 instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik keandalan. Sebuah tes dianggap memiliki keandalan yang baik apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama, namun pada waktu yang berbeda. Yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika 2 buah tes dilakukan pada waktu yang berbeda dan menghasilkan nilai yang sama atau meningkat. Yang ketiga, reliabilitas dapat dinyatakan untuk 2 atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Nah, kemudian contoh dari keandalan tersebut. Contoh keandalan dalam sehari-hari yaitu seorang guru memberikan sebuah ulangan harian yang diberikan kepada siswanya. Setelah 1 bulan, guru itu memberikan tugas kembali kepada siswanya menggunakan soal ulangan yang sebelumnya. Apabila skor sama atau meningkat, maka reliabilitasnya tinggi. Nah, sekian penjelasan singkat tentang keandalan atau reliabilitas dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.